Hello my friends anywhere, everywhere. Sahabat-sahabat dimanapun berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Nusantara, Rahayu, salam sejahtera, Shalom Aleichem, salam alaikum. Dua salam yang terakhir bunyinya mirip ya. Shalom Aleichem itu bahasa Ibrani atau Yahudi. Assalamualaikum itu bahasa Arab. Karena memang Yahudi atau Ibrani dengan Arab sesungguhnya adalah satu rumpun, satu saudara. Di bahasa Ibrani misalkan kata shalom di bahasa Arab menjadi shalom. Iso atau iso menjadi Isa ya. Ke Yunani jadi Isus, ke Indonesia jadi Yesus ya. Sebenarnya Isa itu ya Yesus, ya juga Iso sama ya, bahasa Inggrisnya Jesus. Itu sekedar pengantar sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabatku, pada video kali ini kita akan berbincang dengan tema jangan takut bicara ketuhanan. Wah, sobat-sobatku ya, sebagian orang yang kini populer di Indonesia dengan sebutan atau dengan istilah sebagai kadrun atau singkatan dari kadal gurun ya. Seringkali mereka merasa atau berpikir atau berasumsi, berprasangka bahwa hanya merekalah yang paling berhak bicara soal ketuhanan. Nah ya, jadi seringkali hal ini terjadi baik di forum-forum perdebatan, kemudian di sosial media, di dunia nyata, maupun di grup-grup WhatsApp ya. Sebagai sekedar contoh ya, beberapa waktu yang lalu saya bergabung di satu grup teman-teman SMA. Kemudian belakangan beberapa waktu yang lalu saya dikeluarkan dari grup itu ya, ketika saya berbicara tentang ketuhanan ya. Alasannya salah satu kadrun di situ mengeluarkan saya karena saya bicara tentang ketuhanan. Katanya ndak boleh bicara ketuhanan. Begitu. Nah, itu sekedar contoh sahabatku. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga melihat sebuah fenomena di Indonesia. Bahkan ketika ada seorang jenderal tentara sempat mengatakan kalimat, misalkan berkata bahwa Tuhan kan bukan orang Arab ya. Lalu perkataan tersebut oleh kadrun dituduh sebagai menghina agama. Dan diklaim bahwa tentara kan tidak boleh membahas soal-soal ketuhanan. Sebab yang boleh bahas hal-hal tentang ketuhanan itu hanya ustadz atau ulama. Orang yang berilmu agama saja. Yang lainnya nggak boleh. Sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik kejadian ini. Beberapa tahun yang lalu, Cak Nun atau MH Ainun Najib ya, yang sangar itu, yang keren itu ya, suaminya Novia Kolopaking itu ya, pernah mengatakan dengan tegas, Tuhan bukan orang Arab. Wah, dan rekamannya itu sudah tersebar kemana-mana selama beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Dan tidak ada seorang pun yang tampil protes atau marah-marah. Nggak ada. Tapi, nah, ketika beberapa bulan yang lalu di podcastnya Om Deddy Corbuzier, ya, Jenderal Dudung mengatakan hal yang serupa. Bahkan kalimatnya bisa dibilang sama persis dengan perkataan MH Ainun Najib itu. Yaitu Jenderal Dudung berkata bahwa Tuhan kan bukan orang Arab. Nah, tidak lama kemudian menyikapi pernyataan jenderal tentara itu ada Bahar bin Smith, ada juga Egy Sujana ya, serta beberapa rombongan para kadrun lainnya
yang beramai-ramai memprotes dan menuduh Jenderal Dudung, ya, memfitnah Jenderal Dudung. Katanya Jenderal Dudung menista agama. Wih, tidak main-main ya tuduhannya. Dan kata mereka, tentara tidak boleh membahas hal ketuhanan. Sebab bicara ketuhanan hanya boleh dilakukan oleh ulama atau ustadz saja. Kalau tentara ya tugasnya jaga negara, jaga keamanan negara. Nggak usah ngomong perihal ketuhanan. Begitu katanya. Nah, sahabat-sahabatku, pada kesempatan ini saya mau tegaskan. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia harus berani menegaskan bahwa hal ini, ya, sikap kadrun yang melarang orang untuk bicara perihal ketuhanan ini jelas adalah sebuah sikap yang sangat kurang ajar. Mengapa kita bisa sebut itu sikap yang sangat kurang ajar? Jawabannya adalah sebab bagi warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus ingat dasar hidup bernegara dan bermasyarakat kita adalah Pancasila. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila, 5 sila. Dan dari Pancasila itu, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sahabat-sahabatku, seluruh rakyat warga negara Republik Indonesia berhak dan memang dalam kehidupan sehari-harinya harus sering membahas, menghayati atau menghidupi hal-hal soal ketuhanan. Sebab ini dasar bernegara yang tidak boleh pernah dilupakan oleh siapapun. Siapa saja yang mau hidup di atas bumi Nusantara ini harus ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi tidak boleh ngelarang siapapun untuk bicara ketuhanan di bumi Nusantara ini. Sehingga bisa kita tegaskan sahabat-sahabat bahwa jika masih saja ada kelompok orang-orang yang nekat melarang orang lain untuk jangan bicara soal ketuhanan di wilayah NKRI ini, maka bisa kita pastikan bahwa orang atau kelompok tersebut adalah kadrun-kadrun yang menentang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama Pancasila. Tapi kadrun mencoba melarang orang bicara ketuhanan. Kata mereka, hanya ulama-ulama dan ustadz-ustadz saja yang boleh bicara ketuhanan. Itu jelas sikap yang sangat kurang ajar. Asli, ini kurang ajar. Kurang ajar dan harus mau belajar. Kalau tidak mau belajar harus diajar, ya. Dan kalau tidak mau belajar dan tidak mau diajar, maka kadrun dengan terpaksa harus minggat saja dari bumi Nusantara NKRI yang berasaskan Pancasila ini. Sahabat-sahabatku, hal ketuhanan tentu tidak boleh dimonopoli atau hanya dikuasai atau dikangkangi oleh sekelompok orang saja. Sebab seluruh manusia, suku bangsa apapun juga, profesi apapun juga, tingkat sosial apapun juga, sudah seyogyanya, bebas, merdeka, membahas atau menghayati dan menghidupi perihal ketuhanan ini. Ketuhanan bukan hanya boleh dibahas sebatas oleh kaum ulama atau orang yang berilmu agama saja, tidak. Atau sebatas ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta, pastor-pastor saja, tidak. Tapi seluruh rakyat Indonesia berhak bicara ketuhanan.
Sebab ini bagian dari sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Baik apakah Anda dan saya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang-orang tua, apakah profesi kita tukang sapu ataupun presiden, pedagang ataupun pejabat, aparat maupun rakyat, siapapun diri Anda dan saya, kita semua berhak bicara dan menghayati atau menghidupi perihal ketuhanan. Oh ya sahabat-sahabatku, menyinggung sedikit ya hal dalam Bible atau kitab suci yang dipegang oleh orang-orang beragama Kristen ya. Alkitab ya. Alkitab itu bukan punyanya orang Kristen, tapi oleh orang-orang Kristen dijadikan kitab suci ya. Nah, menyinggung sedikit, di dalam Alkitab misalnya dikatakan bahwa Allah yang di sini dimaksud Tuhan semesta alam ya, adalah Allah atau God atau sesembahannya segala bangsa. Sekali lagi ya, Allah yang maha kuasa atau sang maha pencipta yang diberitakan di dalam Alkitab dikatakan sebagai Allah atau God-nya segala bangsa. Itu tertulis dengan sangat jelas di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 29. Kemudian di dalam kitab suci Al-Quran juga, The Holy Quran, di dalam banyak ayatnya dapat kita temukan bahwa di situ dinyatakan dengan sangat jelas, ceto welo-welo, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam, adalah Tuhan semesta alam. Maka dikatakan Robil Alamin. Ya, di dalam Al-Quran banyak dikatakan Allah adalah Robil Alamin, dan tidak dikatakan Robil Muslimin, tidak, tapi Robil Alamin. Artinya Tuhan yang diberitakan di dalam kitab suci Al-Quran bukan hanya tuannya umat Muslim atau umat yang beragama Islam saja, tidak, tapi tuannya semesta alam. Bukan tuannya umat Islam saja, bukan tuannya kelompok tertentu saja, bukan tuannya suku bangsa tertentu saja, bukan, tapi Tuhan semesta alam. Sahabat-sahabatku, di Indonesia atau di bumi Nusantara ini ya, semua agama yang berada di bumi Nusantara ini dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di bumi Nusantara ini percaya tentang ketuhanan. Dan dasar negara kita yaitu Pancasila, khususnya di sila yang pertama, jelas melindungi atau mengayomi seluruh warga NKRI ini untuk berketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah sangat jelas ya. Video ini saya jadikan sebuah himbauan, ajakan, dan saran bagi semua sahabat-sahabatku di Nusantara ini. Sudah sangat jelas. Ayo seluruh warga Nusantara NKRI, jangan pernah takut. Siapapun Anda, apapun posisi Anda di masyarakat, apapun jabatan Anda, apapun profesi Anda, jangan pernah takut untuk bicara soal-soal ketuhanan. Karena ini adalah hak kita semua di wilayah Indonesia ini. Berbicara tentang ketuhanan dilindungi oleh dasar negara. Apakah Anda seorang artis? Apakah Anda seorang tukang kebun seperti saya? Atau tukang masak? Ataukah Anda anggota parlemen? Anda seorang presiden, direktur, atau siapapun posisi Anda. Anda dan saya, kita berhak bicara ketuhanan. Jangan pernah takut bicara soal ketuhanan.
Oke sahabat-sahabatku, sesungguhnya perihal ketuhanan ini memang sangat penting. Kalau kita bicara lebih dalam lagi ke dalam makna hakikat, sesungguhnya setiap manusia di dunia ini sejak kecil, sedini mungkin kalau bisa, mulai usia prasekolah, bahkan sebelum TK atau ketika taman kanak-kanak atau ketika sekolah dasar, harus sering membahas tentang ketuhanan. Karena barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan menjalani hidup dengan indah. Ada juga yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya sendiri, ia akan mengenal Tuhannya. Ini sangat benar sahabat-sahabatku. Dan pada kesempatan ini mau saya tegaskan, jika seandainya di Indonesia saja, kita tidak ngomong skop dunia ya, di Indonesia saja, seluruh masyarakat Indonesia betul-betul sudah mengenal dirinya sendiri, masing-masing pribadi mengenal dirinya sendiri, dan niscaya pasti mengenal Tuhannya, maka saya jamin tidak akan pernah ada lagi maling, pencurian atau koruptor di muka bumi Nusantara ini. Loh kok bisa? Ya, sahabat-sahabatku, barang siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri, dia niscaya mengenal Tuhannya. Dan orang-orang yang sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya tidak mungkin akan mencuri, apalagi merampok atau korupsi milik orang lain. Tidak akan mungkin. Nah, jadi sahabat-sahabatku, perihal perbincangan tentang ketuhanan ini penting. Ini dasar utama kita hidup. Maka tadi saya sampaikan, semenjak kita masih kanak-kanak, sedini mungkin, ini sebenarnya menjadi dasar manusia. Orang yang sudah tahu siapa dan apa dirinya sendiri, yang sudah mengenal Tuhannya, maka akan menjalani hidup dengan penuh semangat, dan akan lebih mudah melalui kehidupan-kehidupan di atas muka bumi ini tanpa ada rasa ingin menguasai milik orang lain. Tidak akan mungkin timbul rasa iri, dengki, kebencian yang berlebihan, apalagi sampai mencuri, merampok, korupsi. Gak mungkin. Kalau setiap manusia sudah mengenal dirinya sendiri dan mengenal Tuhan. Tapi kalau tentang jangankan mengenal Tuhannya, lawong mau bicara ketuhanan aja sudah dilarang. Katanya yang boleh bicara ketuhanan hanya kaum agamawan, hanya tokoh-tokoh, pimpinan-pimpinan agama, hanya pendeta-pendeta saja, hanya pastor-pastor saja, hanya ustadz-ustadz saja, hanya ulama-ulama saja. Lah, maka tidak bisa manusia benar-benar mengenal dirinya dan mengenal Tuhan. Jadi sudah saatnya, jangan takut. Mulai dari usia sedini mungkin, masih anak-anak, ayo ajar anak-anak kita berani bicara ketuhanan. Nah, kalau anak-anak mungkin belum tahu ketuhanan, tanya sama orang tuanya, tanya sama guru-guru agamanya. Pak, guru agama, di dalam Al-Quran dikatakan Allah lebih dekat dari urat leherku. Tunjukkan kepadaku mana Allah itu. Anak-anak harus sudah berani tanya gini. Ada ustadz atau pendeta mengatakan Allah itu begini, 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 begini. Remaja-remaja yang cerdas dan kritis harus berani bertanya. Pak pendeta, tertulis dalam Alkitab kata-kata Yesus Kristus sendiri. Yesus berkata bahwa Allah yaitu Bapa ada di dalam aku. Dan Yesus juga berdoa supaya murid-muridnya bisa mengalami ada Bapa, ada Allah di dalamnya. Nah, tanyakan kepada pendeta-pendeta. Tadi di Al-Quran dikatakan Allah lebih dekat dari urat leher. Di dalam kitab suci Bible dikatakan
Kata Yesus, Allah ada di dalam diri kita. Kalau kita tanya kepada teman-teman kita pelaku Hindu Dharma, apalagi teman-teman kita Jawa kuno, mereka mengatakan hal yang sama. Allah itu bersama-sama dengan kita. Tuhan yang Maha Kuasa bersama-sama dengan kita. Ada di dalam kita. Ya, jadi baik kitab Al-Quran, Bible, kitab-kitab Hindu, kemudian ilmu-ilmu Jawa, semua memberitakan hal yang sama. Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam kita. Nah, tanyakan, mana? Mana kalau di dalam kita, mana? Mana? Nah, jadi ya, harus berani bicara ketuhanan. Jangan pernah takut. Oke sahabat-sahabatku, sekian pada video kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang lain. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Aleichem. Rahayu. Namaste. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om.